Isialgia adalah kondisi di mana ada rasa sakit, rasa lemah, rasa panas, dan kesemutan di sepanjang kaki bagian belakang yang disebabkan oleh kompresi atau kecelakaan pada saraf ischiadicus. Nervus ischiadicus adalah nervus terbesar yang ada pada tubuh manusia. Nervus ischiadicus berasal dari radix posterior L4-S3, menjalar ke sacrum dan berjabang menjadi dua di fossa poplitea. Yang pertama yaitu nervus tibialis dari L4-S3 dan nervus peroneus communis dari L4-S2. Isialgia ditandai dengan adanya rasa kesemutan, panas, baal pada dermatum dari nervus ischiadicus, kemudian adanya rasa nyeri yang menjalar dari punggung bawah sampai tungkai. Yang ketiga, adanya spasma pada otot-otot vertebra, piriformis, hamstring, dan juga gastrocnemius. Identitas pasien Nyonya SH, usia 57 tahun, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keluhan utama, pasien mengeluhkan nyeri punggung bawah menjalar sampai kaki sebelah kiri. Pasien merasakan nyeri menjalar mulai dari pinggang hingga kaki bagian kiri, dirasakan sudah 1 tahun yang lalu. Nyeri terasa lebih berat apabila pasien bergerak dari posisi terlentang ke duduk, naik turun tangga, posisi dari berdiri tegak kemudian membungkuk, berdiri lama, dan berjalan dalam waktu yang lama. Untuk menegakkan diagnosa fisioterapi perlu dilakukan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama yaitu inspeksi. Untuk inspeksi statis, pasien terlihat membungkuk, kemudian pasien menggunakan lumbal korset. Untuk inspeksi dinamis, gait analisis dominan menggunakan pola jalan midstand, kemudian pasien terlihat menahan nyeri ketika gerakan duduk ke berdiri, berdiri membungkuk, dan berdiri ke berbaring. Pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi. Adanya nyeri tekan pada otot gluteus, kemudian adanya spasma pada otot quadratus lumborum, hamstring, dan juga gluteus maximus. Pemeriksaan gerak dasar dilakukan mulai dari gerak aktif, gerak pasif, dan juga gerakan isometrik. Pengukuran nyeri dilakukan sebelum dan sesudah intervensi menggunakan numerical pain rating scale, yaitu nyeri diam, nyeri tekan, dan juga nyeri gerak. Kemampuan fungsional dilakukan pengukuran menggunakan MODI atau Modified Oswestry Disability Index. Terdapat 10 poin pada tes MODI, yaitu intensitas nyeri, perawatan diri, mengangkat, berjalan, duduk, berdiri, tidur, kehidupan sosial, bepergian, dan juga pekerjaan rumah tangga. Pemeriksaan LGS pada lumbal dilakukan menggunakan meter line, sedangkan LGS pada hip joint menggunakan goniometer. Hasil dari pengukuran MMT atau kekuatan otot. Untuk pemeriksaan tes spesifik dilakukan SLR test, yaitu yang pertama leg test. Posisi pasien tidur terlentang, kemudian lakukan gerakan pasif dari hip, fleksi hip, kemudian ekstensi knee sebesar 60 derajat. Tahan jika pasien merasakan nyeri menjalar dari punggung bawah sampai kaki bagian kiri maka positif. Untuk yang kedua yaitu Braga test, posisinya masih tetap sama, pasien tidur terlentang, kemudian lakukan gerakan fleksi hip, kemudian ekstensi knee ditambah dengan gerakan dorsi fleksi dari ankle. Jika pasien merasakan nyeri dari punggung bawah sampai tungkai maka dinyatakan positif. Untuk yang ketiga yaitu Neri test, gerakannya masih sama, pasien supine lying, kemudian lakukan fleksi hip, kemudian knee ekstensi, ankle dorsifleksi, tetapi dengan ditambah dengan fleksi neck. Positif jika pasien merasakan nyeri. Untuk tes
selanjutnya yaitu Patrick test. Pasien dalam keadaan tidur terlentang, kemudian lakukan gerakan fleksi hip dan fleksi knee 90 derajat. Kemudian telapak kaki diletakkan pada lutut sebelah kanan, fiksasi pada sias dan tekan lutut. Pasien tidak merasakan nyeri, jadi hasilnya adalah negatif. Tes selanjutnya yaitu kontra Patrick test. Pasien dalam keadaan tidur terlentang, kemudian lakukan gerakan fleksi hip dan juga fleksi knee, kemudian lakukan gerakan internal rotasi, tahan pada lutut. Hasil positif dikarenakan pasien mengalami nyeri pada sacroiliac joint dan juga otot piriformis. Intervensi fisioterapi menggunakan modalitas yang pertama yaitu pemberian SBD, yang kedua yaitu TENS, tetapi perlu diperhatikan masing-masing alat tersebut memiliki kontraindikasi. Untuk intervensi yang diberikan untuk penata laksanaan pada kasus ischialgia, kita berikan exercise. Yang pertama yaitu latihan untuk core stability. Dilakukan latihan pelvic tilting. Posisi pasien tidur terlentang, kemudian knee fleksi dan juga hip fleksi. Kemudian pasien diminta untuk menekan thumb ke arah tempat tidur. Tekan go. Tahan 8 detik, lakukan sebanyak 10 kali dan juga 2 repetisi. Untuk latihan core stability yang kedua yaitu dilakukan latihan bridging. Posisi pasien tetap tidur terlentang, kemudian lakukan gerakan fleksi dari knee dan juga hip. Minta pasien untuk mengangkat bokongnya. Bu, tolong angkat bokongnya. Tahan selama 6-10 detik, dilakukan sebanyak 10 kali dan juga 2 repetisi. Turun. Intervensi berikutnya yaitu William Flexi Exercise. Yang pertama yaitu single knee to chest. Pasien tetap dalam keadaan tidur terlentang. Kemudian ibu tolong kakinya ditekuk satu, diarahkan ke dada, tahan dengan tangan. Tahan selama 6-10 detik. Kemudian dilakukan sebanyak 10 kali, 2 repetisi. Dilakukan sebanyak 10 kali, 2 repetisi. Untuk gerakan William Flexi Exercise selanjutnya yaitu hamstring stretch. Posisi pasien duduk tegak, kemudian ekstensi knee. Pasien diminta untuk menyentuh ujung-ujung jarinya. Bu, tolong sentuh ujung-ujung jarinya. Tahan selama 6-10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan sebanyak 10 kali, 2 repetisi. Gerakan yang selanjutnya yaitu stretching otot piriformis. Posisi pasien tidur terlentang. Kemudian lakukan gerakan fleksi hip dan fleksi knee. Letakkan tungkai atau telapak kaki di atas lutut. Ibu tolong kakinya diangkat ke dada. Kemudian ditahan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dilakukan sebanyak 3 kali. Intervensi selanjutnya yaitu untuk correct postur. Dilakukan gerakan kissing scapula. Posisi pasien tidur terlentang. Kemudian lakukan gerakan fleksi hip dan juga fleksi knee. Juga dorsifleksi ankle pada kedua kaki. Tahan seperti ini, Bu. Kemudian kedua
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cukup. Dilakukan sebanyak 15 kali. Untuk home program yang diberikan fisioterapi yaitu tetap melanjutkan exercise yang telah dilakukan. Kemudian untuk outcome measurement yang digunakan yaitu yang pertama untuk mengukur nyeri dengan menggunakan NPRS atau Numerical Pain Rating Scale. Yang kedua yaitu MODI atau Modified Oswestry Disability Index, itu untuk mengukur aktivitas fungsional.